Ya, berikutnya kita lihat untuk nomor 2 dan nomor 5. Nah, disebutkan untuk nomor 2 ada 3 muatan dengan Q1, Q2, Q3 yang ada nilai muatannya dengan jarak pisah antar muatan yaitu 3D. Yang ditanya besar gaya yang bekerja pada Q2. Jadi caranya di sini kita ingat dulu kalau gaya itu adalah besaran vektor, ya. Gaya itu besaran vektor, jadi biar mudah. Kalau dia searah berarti dijumlahkan. Kalau berlawanan arah dikurangkan. Kalau membentuk sudut diakarkan. Nah, jadi ingat sekali lagi saya bilang kalau vektor, kalau dia searah berarti dijumlahkan, berlawanan arah dikurangkan, membentuk sudut diakarkan. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya itu besar gaya dan arah yang bekerja pada Q2. Nah, kalau kita lihat di sini, semua muatannya itu adalah sejenis, sama-sama positif. Jadi ditanya di Q2 caranya kita lihat dulu. Q2 itu terhubung dengan Q1 dan Q2 juga terhubung dengan Q3. Maka kita carilah di Q2. Q2 dengan Q1 tolak menolak. Maka gayanya di Q2 ke kanan. Ini saya buat namanya F21. Sebenarnya Q1 juga tolak menolak arahnya ke kiri kemarin. Tapi yang ditanya itu adalah di Q2, maka cukup gayanya itu hanya kita uraikan pada Q2. Q2 dengan Q3 sama-sama positif, tolak menolak juga. Maka gayanya di Q2 berarti ke kiri. Ini saya buat namanya F23, gaya kedua akibat muatan ketiga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, resultan dari vektor itu ini berlawanan arah. Maka resultannya kita kurangkan. Tapi belum dapat kita berapa nilai F21, berapa nilai F23. Maka kita cari satu-satu. F21 itu berarti K Q2 Q1 per R21 kuadrat. Ini. Maka masukkan nilainya berarti K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 nya 10 mikrocoulomb kali 10 pangkat minus 6 berarti 10 pangkat minus 5 dikali Q1 nya 20 kali 10 pangkat minus 6 berarti 2 kali 10 pangkat minus 5 per jarak kedua muatan itu 3D. D-nya 20 cm, 3 kali 20, 60, berarti 0,6. Atau kita ganti saja bilang berpangkat 6 kali 10 pangkat min 1. Diapakan? Dikuadratkan. Ini. Berarti kalau kita kerjakan ini 9 kali 2, 18 kali min 5 min 5 min 10 dengan 9 min 1. Berarti kali 10 pangkat min 1 per 6 kuadrat 36 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini hasilnya sama dengan ini mati naik ke atas berarti 180 dibagi 36 berarti besarnya itu sama dengan 5 Newton. Ini yang pertama untuk F21. Kemudian kita cari berikutnya yaitu F23. F23 berarti apa rumusnya? K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Ini berarti sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2 10 mikrocoulomb berarti 10 pangkat min 5 kali Q3 40 mikrocoulomb berarti 4 kali 10 pangkat min 5 per R-nya R23 sama 3D berarti 60 cm 0,6 atau 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan 9 kali 4 36 kali 10 totalkan semuanya jadi pangkat min 1 per 36 kali 10 pangkat min 2 mati-mati berarti 360 bagi 36 10 Newton. Nah, jadi resultannya itu bisa kita buat yang besar kurang yang kecil. Arahnya kemana? Ya ke arah yang lebih besar. Nah begitu. Atau yang kecil kurang yang besar. Sama saja. Tapi minus nanti berarti arahnya menuju yang besar.
Berarti yang paling besar di sini F23. Berarti F23 dikurang F21. Kenapa tadi dikurang? Karena arahnya berlawanan. Berarti 10 dikurang 5 sama dengan 5 Newton. Ini ya. Nah, arahnya kemana? F23 paling besar. F23 itu kemana? Menuju Q1. Berarti jawabannya adalah 5 Newton menuju Q1. Nah, kemudian berikutnya kita lihat untuk soal nomor 5. Katanya ada dua muatan yang terpisah sejauh 2 meter. Dengan masing-masing muatan itu besarnya ada 1 kolom dan 2 kolom. Kemudian ada muatan QC yang ditempatkan di antara kedua muatan. Sehingga katanya muatan di C itu besar gayanya yang bekerja pada C sama dengan 0. Nah, katanya di antara kedua muatan itu ada letakkan QC. Kita nggak tahu di mana. Kita letakkan aja misalnya di sini. Itulah QC yang besarnya 2 kolom dan nggak tahu kita berapa. Nah, biar mudah, dari A ke C kita anggap jaraknya X. Sementara semuanya ini jaraknya 2 meter. Sebagian dari 2 meter itu sudah dipakai oleh X. Maka sisanya ini kemari itu adalah 2 kurang X. Nah, ini untuk nomor 5 cara pertama. Terus berikutnya kita lihat, ditanya gaya di C nanti sehingga gaya di C sama dengan 0. Kok bisa 0 di C? Maka harus kita uraikan di C itu. Di mana disebutkan 0, berarti harus di situ kita uraikan. Kita lihat C dengan A sama-sama positif, tolak menolak. Berarti kemari. Ini. Berarti ini F C A. C dengan B sama-sama positif, tolak menolak. Berarti kemari. Berarti ini F C B. Maka resultan vektor atau gaya total di C itu sama dengan 2 vektor di C bekerja. Arahnya berlawanan berarti dikurangkan. Berarti bisa kita buat FCA kurang FCB. Nah, di soal disebutkan supaya gaya di C katanya sama dengan 0. Nah, 2 bilangan dikurangkan hasilnya 0, berarti karena kedua bilangan itu besarnya sama. Berarti supaya FC sama dengan 0, berarti FCA harus sama dengan FCB. Ini. Nah, sekarang kita lihat apa itu FCA. Berarti K QC QA per RCA kuadrat sama dengan K QC QB per RCB kuadrat. Ini berarti bisa kita matikan K, QC-nya juga bisa kita matikan. Maka berikutnya QA berapa nilainya? 1 per RC ke A X kuadrat sama dengan QB 2 per RC ke B 2 kurang X dikuadratkan. Ini. Nah, sekarang biar hilang kuadratnya diakarkan. Berarti 1 per X sama dengan akar 2 per 2 kurang X. Ini. Maka ini kita kali silang. Berarti 2 kurang X sama dengan X akar 2. Ini. Nah, yang ditanya berapa jaraknya, berarti ini bisa pindah kemarin. Berarti 2 sama dengan X akar 2 tambah X. Maka dari sini bisa keluar X-nya. 2 sama dengan X kali akar 2 tambah 1. Berarti nilai X sama dengan 2 per akar 2 tambah 1 dalam satuan meter. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan nomor 5.